Apa jadinya ketika seorang tante muda dan masih gurih mengasuh dan merawat seorang kakek jompo yang sakit di sebuah rumah besar? Ya, tentu saja akan terjadi hal yang membagongkan, seperti pada film yang akan saya bahas kali ini. Si tante menghadapi situasi yang rumit karena ternyata ada maksud dan tujuan di balik semua itu. Film dengan judul Door to the Night yang dirilis pada tahun 2013 yang lalu akan menceritakan kisahnya. Seorang tante muda yang kita panggil saja Sri tinggal di sebuah rumah yang cukup besar dan halaman yang luas. Kala itu dia kedatangan seorang teman lamanya, sekaligus seorang reporter. Temannya itu cukup terkejut karena Sri mau tinggal di sana sendirian di rumah yang besar tersebut. Sri sama sekali tidak takut ataupun keberatan. Tapi di balik semua itu ada masa lalu yang kelam yang telah dilewatinya. Jadi, dulu Sri dapat informasi kalau di rumah besar itu tinggal seorang pria tua yang sakit karena kanker. Diketahui hidupnya sudah tak akan lama lagi. Pria tua itu kita panggil saja Odoy. Odoy tidak memiliki siapa-siapa lagi di sana. Istri dan anak laki-lakinya sudah meninggalkan dia lebih dulu. Dia butuh bantuan pengasuh untuk merawat hidupnya. Dan untuk itulah Sri datang melamar pekerjaan tersebut. Awalnya memang tidak berjalan dengan baik, terutama masalah makanan yang dibuat oleh Sri tidak cocok dengan lidah si Odoy. Padahal Sri membuatkan makanan itu khusus untuknya karena mengandung banyak bahan-bahan alami yang dipercaya bisa membuat tubuh lebih sehat. Tidak hanya membuang makanan itu, Odoy juga memperlakukan Sri dengan tidak baik. Kala dia butuh bantuan, dia disiram air gara-gara ketiduran menjaga dia. Namun karena semua itu, Sri jadi mulai terbiasa dan mulai tahu apa yang harus dia lakukan untuk membuat Odoy suka dengan cara kerjanya. Makanan yang dibuat perlahan-lahan mulai disukai Odoy, dan akhirnya Odoy juga mulai memperlakukan Sri dengan baik. Bahkan suatu malam Sri diajak pergi ke sebuah acara reunian teman-temannya. Sri diminta naik ke atas panggung untuk menyanyikan sebuah lagu, dan ternyata dia bisa menyanyi dengan baik. Odoy tidak menyangka akan hal tersebut. Dia jadi teringat dulu saat masih ada mendiang istrinya yang juga pintar memasak dan bernyanyi. Namun semua itu hanya tinggal kenangan. Perlahan-lahan Sri juga mulai perhatian pada Odoy. Kala itu dia melihat Odoy sedang berusaha mengakhiri hidupnya. Namun beruntung Sri bisa mencegahnya. Sri tidak ingin melihat Odoy meninggal dengan cara yang tidak benar. Dan sejak kejadian itu, Odoy dan Sri mulai baper satu sama lain di antara mereka. Tapi karena semakin dekat, Odoy juga mulai memikirkan hal-hal yang membagongkan pada Sri. Paham kan kalian? Suatu ketika mereka pergi ke dokter bersama-sama dan hasilnya memang cukup menyedihkan. Jadi Odoy ini divonis dokter kemungkinan tidak akan bertahan lama lagi. Paling mungkin sekitar 6 bulanan. Namun dia tidak ingin memikirkan hal tersebut dan memilih menjalani hari-hari bahagia bersama dengan Sri. Tapi memang terkadang Odoy dibuat stres karena terkadang sakitnya tuh kambuh hingga dia ingin menggabrut Sri. Tapi beruntungnya gagal. Kedekatan mereka ternyata makin membuat Odoy jadi gagal fokus. Terkadang yang dia lihat tuh bukan wajah Sri, tapi malah sela-sela gunung Sri. Ampun dah nih aki-aki. Tapi entah kenapa makin kesini justru Sri makin merasa sedih berada di sana. Apa sebenarnya yang terjadi? Faktanya dulu jauh sebelum Sri menjadi pengasuh, dia punya kekasih bernama Alwani yang tidak lain adalah anak dari Odoy. Alwani dan ayahnya itu terlibat adu mulut, bahkan dia meninggalkan ayahnya pergi dari rumah itu. Lalu suatu malam Alwani pergi ke sebuah kafe bersama Sri. Namun ada beberapa orang yang muncul dan berusaha mencelakai mereka. Yang kasihan itu tentu saja Sri. Dia menjadi sasaran empuk para berandalan tersebut. Sementara Alwani tidak bisa berbuat apa-apa melihat kekasihnya digabrut bareng-bareng. Setelah kejadian yang memilukan itu, Alwani jadi shock dan merasa tidak ingin hidup lagi. Dia berjalan di tengah jalan hingga tertabrak oleh mobil dan meninggoy dunia. Lantas, apakah hubungannya dengan Odoy? Ya, jadi ternyata orang-orang yang mencelakai Sri itu adalah suruhan dari Odoy. Dia tidak setuju anaknya berhubungan dengan Sri yang dulunya ternyata hanya bekerja menjadi seorang wanita rendahan.
Sri sakit hati dan ingin membalas perbuatan jahat Odoy dengan cara membuatnya jadi tidak bisa hidup tanpanya. Meski Odoy sudah memohon dan meminta maaf, namun Sri tidak mempedulikannya dan membiarkan Odoy mengakhiri hidupnya dengan tangannya sendiri. Ya, meski begitu, Odoy terlanjur suka dan cinta pada Sri hingga pada akhirnya dia mewariskan kekayaannya padanya. Tapi Sri juga tidak tahu harus berbuat apa lagi. Seolah-olah dirinya hampa, dia ingin mengakhiri hidupnya di rel kereta api. Namun bayangan Odoy muncul dan mencegahnya. Seraya mengatakan kalau Sri ini masih punya kesempatan hidup yang jauh lebih baik. Odoy pergi naik kereta bersama dengan Alwani kecil sambil melambaikan tangan. Tamat, ending yang sangat mengodoykan. Bagaimana guys kisah Sri kali ini? Cukup mengharukan bukan? Oke, jika kalian suka jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.